Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang pasar bebas yang dimana sebelumnya minggu lalu kita pernah belajar tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pasar bebas. Nah, tujuan dari pembelajaran pagi ini yang pertama yaitu di mana peserta didik mampu memahami pengertian pasar bebas. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan organisasi atau badan pengelolaan pasar bebas di dunia. Mari kita simak pembelajarannya. Nah, secara umum, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Akan tetapi, dalam ilmu ekonomi, pasar diartikan sebagai sarana bertemunya permintaan dan penawaran, yang dimana artinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Jadi dalam ilmu ekonomi itu adalah suatu sarana bertemunya penawaran dan permintaan, yang dimana tidak juga harus penjual dan pembeli itu selalu bertemu. Nah, selanjutnya pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Akan tetapi ada istilah pasar bebas. Nah, apa sih pasar bebas? Ada yang tahu? Nah, mari kita simak videonya. Nah, pasar bebas atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu free trade, yang artinya adalah pengurangan dan penghilangan biaya yang dikenakan pemerintah pada perdagangan internasional. Jadi, pasar bebas itu adalah menghilangkan tarif atau pajak dalam suatu perdagangan internasional. Nah, selanjutnya tujuan dari pasar bebas itu yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Dan yang ketiga, akses ke pasar tidak diatur. Dan yang keempat, akses informasi pasar tidak diatur. Dan yang terakhir itu adalah perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Nah, setelah mengetahui pengertian dan tujuan pasar bebas, dapat kita simpulkan bahwasanya pasar bebas itu adalah suatu penghilangan atau pengurangan tarif atau pajak. Jadi dalam pasar bebas ini dimana tujuannya untuk menghilangkan tarif atau pajak yang terjadi. Nah, setelah kita memahami pengertian dan tujuan dari pasar bebas, kita juga akan memahami tentang organisasi dalam pasar bebas. Nah, di pasar bebas itu terdapat 5 organisasi. Yang pertama yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa kita singkat dengan MEA. Dan yang kedua yaitu ASEAN Free Trade Area atau yang biasa kita singkat dengan AFTA. Dan yang ketiga yaitu ASEAN Pacific Economic Cooperation atau yang biasa kita singkat dengan APEC. Dan yang keempat yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau yang biasa kita singkat dengan ME. Dan yang kelima yaitu World Trade Organization atau yang biasa kita singkat dengan WTO. Nah, dalam 5 organisasi yang terdapat di dalam pasar bebas ini, kita akan bahas satu persatu, mulai dari MEA, AFTA, APEC, ME, dan WTO. Mari kita simak. Nah, yang pertama yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, di mana melalui MEA, ASEAN diharapkan dapat menjadikan sebuah pasar dan berbasis produk tunggal sebagai wilayah yang sangat kompetitif. Dalam ASEAN itu terdapat 10 negara. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN juga memiliki tujuan. Yang pertama, kawasan yang dimiliki perkembangan ekonomi merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah. Dan yang kedua, kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi. Dan yang ketiga yaitu di mana masyarakat ekonomi ASEAN bertujuan untuk pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single marketing and international product base.
Dan yang keempat yaitu di mana masyarakat ekonomi ASEAN ini bertujuan untuk diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN itu untuk mengembangkan ekonomi sehingga menjadi ekonomi yang merata, dan untuk memprioritaskan usaha kecil sampai menengah, dan sebagai juga kawasan dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Nah, setelah kita memahami ekonomi masyarakat ASEAN, selanjutnya kita juga akan memahami ASEAN Trade Area AFTA yang bertujuan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Nah, di mana ASEAN Free Trade AFTA ini adalah kesempatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Nah, di mana tujuan dari AFTA itu yang pertama, tempat produksi yang kompetisi, yang kedua menarik lebih banyak, dan yang ketiga meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Selanjutnya setelah kita memahami AFTA, selanjutnya kita memahami APEC, yaitu Area Free Economic Cooperation, yang dimana merupakan bentuk kerjasama antara ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Afrika. Nah, tujuan dari APEC itu apa sih? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dan yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dan yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membentuk negara berkembang. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan perdagangan dan investasi. Selanjutnya yaitu tentang masyarakat ekonomi Eropa, di mana dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Jadi di masyarakat Eropa ini dibentuk untuk menyusun politik perdagangan, yang dimana untuk mendirikan daerah perdagangan bebas antara negara-negara Eropa. Nah, dalam masyarakat ekonomi Eropa itu juga memiliki tujuan. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas. Dan yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang terakhir itu, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEA. Nah, dan yang kelima itu kita akan membahas tentang World Trade Organization. Nah, WTO ini adalah satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Nah, WTO ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995. Selanjutnya, dalam WTO ini memiliki 7 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Dan yang ketiga yaitu mendorong lebih terbentuknya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang terakhir yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga menjadi nambah wawasan kalian. Terima kasih, dan teruslah melangkah untuk mencapai sebuah mimpi dan cita-cita. Tingkatkan kesemangatan di setiap hari. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dan jangan lupa selalu berdoa di setiap aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.